Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi mata kuliah data mining. Kali kita akan membahas terkait tentang materi online processing analytic ya, atau OLAP ya. Online processing analytic atau OLAP. Jadi definisinya adalah jadi OLAP itu seperti apa gitu. Jadi sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban terhadap query analitik ya. Query analitik itu maksudnya adalah query yang sifatnya hasil analisa. Query yang sifatnya analisa. Kalau query biasa kan hanya bentuk data saja. Tapi kalau informasi ya, data dan informasi. Tapi kalau yang query analitik itu sudah ada sistem pendukung keputusannya, ada keputusannya yang multidimensi di dalam alam. Bagian dari kategori yang lebih global dan pemikiran bebas yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Jadi maksudnya adalah kategorinya secara umum ya, dan pemikiran bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis kan harus kita ada alat bantu untuk membuat sebuah keputusan, decision support ya. Sebuah sistem di mana dengan query analitik tadi bisa membantu pihak manajemen atau pebisnis dalam membuat sebuah keputusan ya, keputusan bisnis yang pastinya menguntungkan ya. Lalu ada desain OLAP ya. OLAP biasanya digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Misalnya sebagai contoh, top level sebuah minimarket ingin melihat data transaksi per bulan, per 6 bulan bahkan per tahun, untuk pengambilan keputusan barang apa saja yang laku dijual serta barang apa saja yang tidak laku dijual. Para OLAP dikenal dengan nama drill down dan scaling dan densing ya. Jadi top manajemen ini pengen melihat nih kira-kira tiap satu minggu itu atau satu bulan itu atau satu hari ini barang yang apa saja yang laku dijual dan tidak laku dijual, sehingga nanti pihak manajemen dapat memutuskan dengan strategi apa supaya barang yang tidak laku dijual itu bisa tertarik dengan barang yang laku dijual, atau barang yang laku dijual itu supaya lebih cepat ini perputaran atau keuntungannya yang didapat dari barang yang sering dijual tadi. Ya pasti akan menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi minimarket tadi. Ya kita kenal kalau menggunakan salah satu metode yang cukup familiar adalah metode asosiatif ya. Salah satunya adalah a priori dan efek growth. Keuntungan dari OLAP pertama adalah penyimpanan pengawasan organisasi melalui integritas dan korporasi. Jadi pengawasan organisasi jadi pengawasan secara langsung dari top manajemen di bawah data korporasi, data manajemen. Meningkatkan hasil keuntungan secara potensial. Ya pasti karena di sini ada sistem penuh keputusan yang bisa membantu perusahaan supaya tidak mengalami kerugian tadi. Meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, mengurangi backlog, pengembangan aplikasi bagi staff yang membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan bangun model sendiri. Jadi dengan OLAP ini kita bisa tim IT khususnya bisa membuat model sendiri yang memang digunakan untuk kepentingan perusahaan itu. Jadi banyak sekali SPK yang bisa membantu pimpinan organisasi atau perusahaan supaya mendapat profit yang besar tentunya. Sebagai aplikasi OLAP tergantung pada data warehouse dan sistem OLTP untuk mempengaruhi sumber tingkatan data mereka. Ya pasti OLAP ini jangan bergantung dengan data warehouse ya, data gudang dan sistem OLTP. Lalu mengurangi aktivitas query dan lalu lintas jaringan pada sistem OLAP pada data warehouse. Nah ini adalah contoh untuk tabel yang sudah integrasi dengan OLAP. Ini contohnya misalnya ada bangkalan nih, buku A, bisa bangkalan itu katalog buku A, B, C. Ini ada kanal, ada Februari, Januari sebagainya, atau beberapa kolom sampai seterusnya. Nah, kita akan melihat nih dengan kita melihat buku itu kita bisa melihat waktu misal peminjaman buku apa saja yang dipinjam, laku berapa, misalnya lokasinya di mana, siapa yang membelinya sebagainya.
Nah, ini jadi di dalam OLAP ini bisa membuat informasi yang multidimensi ya, multidimensi scoop. Contohnya adalah misalnya untuk yang buku A, misalnya buku A ini untuk horizontal vertikal horizontalnya misalnya tahun, misalnya yang X-nya misalnya Bangkalan atau Kamal. Sini dengan penjualan, jadi kita bisa lihat dari beberapa dimensi ya, bukan hanya 2 dimensi. Fasilitas dari multidimensional cube adalah pertama rotation ya, jadi pivoting, jadi kita bisa mengetahui pivot ya, penguncian tabel yang jadikan penguncian utama. Jadi kita dengan pivot kita bisa melihat tabel-tabel yang masuk ke dalam tabel utama tadi. Jadi dengan sekarang mengecek satu tabel, kita bisa melihat tabel yang lain. Slinching dan ditching, pemilihan data dapat kita lakukan dengan proses slinching dan ditching merupakan pemotongan sisi dari kub. Artinya data yang kita potong ya, berdasarkan kategori tertentu. Jadi di query-nya ada query yang misalnya ada record yang di blogger kita pangkas. Terus record yang dipulangkan kita tampilkan atau kita eksekusi jadi sebuah keputusan. Drill down dan consolidation ya, agregasi data bisa dilakukan dengan drill down dan consolidation. Ini contoh untuk skema star, topologi star. Ya, ada tabel utama, tabel penjualan. Di sini ada ID buku, ID toko, ID waktu dan pengarang. Jadi semua primary key-nya ada di dalam tabel penjualan. Di sini ada dimensi waktu, di sini ada karena ID waktu, ada dimensi pengarang, ada ID pengarang. Dimensi buku ada ID buku dan dimensi buku. Jadi dengan melihat toko buku kita bisa melihat penjualannya misalnya. Dimensi buku misalnya. Nah, karakteristik dari star schema ya, star schema ini adalah pusat dari star disebut fact table ya. Jadi pusatnya disebut dari tabel fakta ya, tabel utama ya. Fact table mempunyai sebuah nilai agregasi, nilai dari data-data yang berhasil tabel dimensi. Jadi agregasi itu adalah satu turunannya ya, turunan dari tabel utama tadi. Jadi setiap tabel utama mempunyai turunan-turunannya masing-masing. Setiap tabel dimensi berrelasi langsung dengan tabel dengan fact table. Tadi kalau lihat di gambar ini kan, fact table itu memilikinya di ID buku misalnya. ID buku berarti dimensi ya, nyambung ke dimensi buku ya. Tabel dimensi berisikan data informasi atau waktu dan sebagainya. Primary key pada tabel dimensi akan menjadi key pada fact table. Nah, kita akan memiliki kombinasi key dari dimensi tersebut. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, skema tabel dengan start schema, jadi dengan satu tabel penjualan kita bisa menghubungkan di tabel-tabel agregasi di bawahnya, misalnya tabel dimensi waktu, pengarang, buku, ya, dimensi toko. Misalnya contohnya pimpinan perusahaan pengen lihat nih data penjualan bulan ke-6 misalnya untuk toko tertentu, tinggal klik data penjualannya, langsung di situ ada kapan terjualnya, kapan transaksinya, dimensi pengarang, siapa yang membelinya gitu, orang apa aja dan sebagainya, nomor handphone, alamat. Dimensi buku, barang apa saja yang sering dibeli, misalnya A, B, C dan sebagainya. Dimensi toko apa saja yang jadi suppliernya, atau toko apa saja yang jadi rekanannya. Ini dengan satu tabel aja bisa melihat keseluruhan dari tabel yang telah ada. Itu salah satu contoh dari sistem OLAP tadi ya, jadi bisa membantu keputusan.